Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kita di kajian Ustadz Agung Cahyadi Menjawab, yang alhamdulillah kita laksanakan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang disampaikan ya melalui media sosial kita, media sosial Dompet Al-Quran Indonesia ataupun media sosial Ustadz Agung Cahyadi, ataupun di nomor hotline kami di 081385002300. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ustadz, apakah boleh Ustadz jika yang dikurbankan itu adalah kambing betina, dan apa sajakah ketentuan hewan atau spesifikasi hewan yang boleh dikurbankan Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibadah kurban itu ibadah yang sangat mulia ya. Bahkan dikatakan hadis dia ibadah yang paling Allah cintai di hari nahar itu. Ada hadisnya begini. Ma amila ibnu Adam amalan yauman nahri ahabba ilallah min iraqatiram. Tidak ada satu amal kebaikan kan oleh seorang manusia di hari raya Idul Adha yang lebih Allah cintai dalam berkurban. Karena mulianya ini para ulama kita untuk menjalankan hukum kurban bagi yang mampu itu nggak sunnah biasa. Antara wajib dan sunnahnya ditekankan dekat wajib juga. Nah, cuman begini, kurban itu ibadah yang sangat rinci. Semuanya, hewannya, sifatnya, kadarnya, menyembelihnya, proses distribusinya semua rinci. Nanti untuk hewannya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat 22 ayat 34, namanya bahimul ternak 3. Unta dengan segala jenis untanya, kemudian sapi dengan segala jenis sapinya, dan kambing dengan. Nah, cuman ini ada aturannya, harus berumur. Kata Nabi, la tadbahu illa musinnah. Enggak, jangan korban kecuali yang berumur. Umurnya berapa? Kalau unta 5 tahun penuh masuk tahun ke-6, kalau sapi 2 tahun penuh tahun ke-3, kalau kambing 1 tahun penuh. Kecuali kambingnya jenisnya domba boleh 6 bulan. Jad'ah menentuk ini kata Nabi. Nah, itu untuk umur. Kemudian ketentuannya ini juga tidak boleh cacat. Ada 4 cacat yang Nabi sebutkan nggak sah. Apa itu? Pertama, nggak boleh buta salah satu matanya, nggak boleh pincang salah satu kakinya, nggak boleh sangat kurus, nggak boleh sakit. Nah, inti tatminal, lebih dari itu malah nggak boleh. Dua pincang, tapi kurang itu boleh. Misalnya tanduknya patah, kupingnya cobek, nggak apa-apa. Cuman cacat ini cacat yang dipastikan tidak ada sebelum kita beli. Maka orang kalau beli itu harus mengantarkan ahlinya. Kan kadang-kadang ada indikasi di matanya kelihatan sehat tapi sakit. Karena hewan itu kalau dikasih sampah saja itu kan dia gemuk juga. Cuman bisa menyebabkan hatinya banyak uratnya itu. Iya, betul. Maka suruh jalan, kalau jalan pincang nggak boleh. Buta nggak boleh. Cuman kalau cacat itu muncul setelah kita beli boleh. Misalnya kita beli sehat, tiba-tiba kok kemudian jatuh, pincang, atau dan temannya tarung gitu, kemudian sakit, nggak apa-apa. Karena sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan begini, istaraitu kabsan li udhiyati fa asaba dzib aliyata. Aku pernah beli 1 ekor hewan domba, kabsan itu ya domba, untuk aku jalan sama kurban. Tiba-tiba aku berharap dimakan serigala pahanya. Aku tanya, kenapa? Kata Nabi, wahibi kurban itu. Karena cacatnya muncul setelah dibeli. Itu aturannya untuk hewannya. Tentang jenisnya, boleh betina, boleh jantan. Jadi kurban itu sama akikah ya. Untuk akikah Nabi mengatakan begini, anil gulami syatani wa anil jari syatun farayadurrukum dukronan kanat aunatan. Untuk akikah, untuk laki-laki 2 ekor kambing, wanita 1 ekor, nggak ada bahayanya, jantan atau betina. Boleh sama. Karena kurban sama dengan akikah, berarti boleh juga. Iya. Ya, terkait tadi ya yang hewannya tadi, selain juga usia, terus juga kesehatan. Dan ya. Juga ada kadarnya juga ya. Kadarnya. Karena begini, artinya pembiayaan untuk pembelian itu ada kadarnya. Untuk sapi maksimal 7 orang. Untuk unta maksimal 10 orang. Untuk kambing nggak boleh patungan. Jadi harus 1 orang. 1 orang. Tapi kalau misal kambing yang diniatkan sekeluarga biasa. Ya, kalau caranya laki-laki beda. Jadi orang itu beli 1 kambing, kurbannya niatnya atas diri dan keluarganya. Itu sunahnya begitu. Pembiayaannya maksudnya. Pembiayaannya. 1 orang. Nabi itu pernah kurbannya 2 ekor kambing, 1 sama diri dan keluarganya, 1 atas umatnya.
Oh. Itu caranya, tapi pembiayaannya harus 1 orang. Maka anak-anak kita di SMP, SD kadang-kadang iuran 50.000 nggak kurban, udah latihan kurban, sedekah biasa. Sedekah. Itu boleh makan untuk sarapan, boleh dulu apa itu. Karena bukan kurban itu, sedekah biasa. Iya Ustadz, tadi terkait umur Ustadz kan kalau unta tadi ya 5 tahun lebih betul. ya, kalau sapi 2 tahun penuh gitu ya, kalau kambing 1 tahun penuh, kecuali domba, domba 6 bulan. 6 bulan. Tapi kalau ini Ustadz di masyarakat kita kan biasanya gitu ya, oh yang giginya poel, artinya giginya itu indikasi saja. Indikasi biasanya ada di hewan. Kadang-kadang juga nggak poel, juga sudah berumur juga. 2 tahun penuh ya. Ya ada. Sapi. Bukan ukurannya bukan indikasi dari gigi, umurnya. Oh iya. Berarti walaupun mungkin dia usianya sudah 2 tahun lebih tapi belum poel, ya tetap boleh. Tetap boleh ya. Parameternya umurnya, bukan bukan poel. Karena ini terkadang kita di masyarakat atau mungkin saya sendiri menemui kalau jenis sapi ya, ada yang sapi Madura itu 2 tahun kurang 2 tahun tadi ya lebih udah bisa poel gitu giginya. Tapi kalau sapi simental biasanya ada di lereng-lereng gunung itu 2 tahun lebih kadang belum poel. Ya, makanya itu bukan aturan, itu bukan parameternya umurnya. Umur ya. Tadi ya umur, kesehatan, terus juga kadarnya, pembiayaannya ya. Didapatkan patungannya itu tadi ketentuannya kalau unta itu 10 orang ya, maksimal kalau sapi 7 orang, kalau kambing 1 orang, atau kambing atau domba ya 1 orang. Jadi 1/7 ekor sapi sama dengan 1 ekor kambing. Oh ya. Artinya nilainya sama. Nilainya sama. Pertanyaannya adalah lebih baik mana kan? Lebih baik. Itu sebenarnya kalau ini nilai sama maka ukurannya nanti kemanfaatan. Dagingnya lebih banyak mana? Nah kalau sapinya Brahman yang besar itu 1/7 lebih baik daripada kambing kecil kan. Tapi kalau ada kambingnya etau besar sekali, sapinya kecil, lebih baik 1 kambing. Maka kalau nilainya sama, nanti kemanfaatan lebih banyak. Kemanfaatannya, oh iya. Berarti ini ya, misal ukuran hewannya sama nih, dia pilih mau kambing ini atau patungan sapi ini. Nah lebih ke arah kebermanfaatan. Ini kebermanfaatan ini berarti kuantitas dagingnya. Kan untuk dimakan kan, dimakan lebih banyak. Nah semakin banyak bermanfaat untuk orang lain, semakin baik ya Ustaz ya. Oke, mudah-mudahan menjawab buat saudara-saudara kita ya pengen berkurban dan bisa melalui kami tadi ya, kebermanfaat daging Anda insya Allah melalui Deki kita mengadakan kurban di daerah-daerah pelosok. Mungkin saya tambah lagi ya. Jadi kurban itu ada ibadah personal ya. Sering di kita itu ada perusahaan berkurban. Nah ya. PT nggak boleh. Kalau kurban nanti pahalanya kepada siapa nih? Boleh diarahkan makan. Kepala seksi ini kurban tak Anda, kemarin nggak boleh, nggak apa-apa itu. Walaupun misal uang perusahaan. Perusahaan, tapi kan diserahkan kepada orang. Berarti yang korban orang itu atas bantuan perusahaan. Sama misalnya antum punya uang, ada tangga antum nggak punya, saya kasih uang ya untuk korban dia, tapi bantuan dari antum. Kalau misal tadi, misal saya ngasih bantuan ke tetangga untuk kurban, tapi saya sendiri belum kurban. Nah itu kasusnya gimana? Jadi begini. Dalam ibadah ada kaidah. Kaidahnya begini, al-itharu fil ibadatil mamnuun. Mendahulukan orang lain ibadah itu nggak boleh. Contohnya begini. Untuk laki-laki untuk sholat jamaah itu sop depan paling utama. Misalnya kita berdua anak antum. Kalau di sop depan 1-0, nggak boleh, silahkan nggak boleh. Sama, kalau antum mau korban, bapak belum korban, jangan bapak bauran, enggak. Sama kita punya dana untuk haji 1 saja. Bawa kita belum haji, nggak boleh, bapak haji dulu bapak. Harus kita, karena ibadahnya wajib kita. Maka dalam ibadah itu nggak boleh mendahulukan orang. Kalau gurunya justru sunnah mendahulukan. Kita sama-sama hausnya, ada 1 gelas, silahkan itu. Kalau ibadah nggak boleh. Oh iya. Berarti tadi ya, kalau mungkin kita pengen mengkorbankan atas nama orang lain, kita sendiri harus pernah kurban. Oke, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan ya tadi Bapak Ibu, ataupun tadi yang terkait balik lagi spesifikasi hewan tadi ya yang ditanyakan. Nah itu bisa menjawab tadi yang pengen nyari sapi, hewan domba ataupun juga unta gitu ya, sesuai aturan yang sudah ditentukan oleh agama kita ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.